Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan selamat bertemu kembali. Kita akan memasuki ibadah pada malam hari ini. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah ini. Saudara-saudara, dari kesibukan kehidupan setiap hari, kita patut senantiasa memberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan segenap hati dan hidup kita untuk beribadah. Marilah saudaraku, kita beribadah berdiri dan menghadap Tuhan dengan menyanyi pujian dari Kidung Keasaan 16 ayat pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan kita, haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya, haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia, soraklah, haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling, haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kekuatannya, haleluya, 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 haleluya. Bergaung dan merdu suaranya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah yang kekal kudus, Allah yang kami sembah Dikau di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Sebentar Bapa kami akan masuk dalam ibadah ini. Untuk itu tuntun kami, pimpin kami Bapa, agar ibadah yang akan dilakukan pada malam hari ini Bapa boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Yang kami berkati ibadah ini Bapa dari awal sampai selesai, agar semua sesuatu itu berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mau menyerahkan ibadah ini. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian, Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan membacanya secara berbalasan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, Yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan puji Tuhan kembali dengan nyanyian KK 117 ayat pertama dan kedua. Bersama
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing, kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kami sungguh berterima kasih kepadamu. Ketika kami kembali boleh dipersekutukan di tengah-tengah persekutuan kebersamaan kami di rumah masing-masing, dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Dan di tengah-tengah persekutuan ini kami sungguh rindu Tuhan, Engkau hadir melawat kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mu terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Dan sungguh juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Inilah doa kami, dan hanya di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, kitab Roma, pasal 15 ayat 10 dan 11. Kita akan baca silih ganti. Saya akan membacakan ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara-saudara akan membacakan ayat yang ke-11. Kitab Roma pasal 15 ayat 10 dan 11. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus di rumah masing-masing, di malam hari ini kita kembali masih diingatkan bahwa kita masih menggumuli pandemik COVID-19 yang di dalamnya kita tetap dihimbau untuk mentaati protokol kesehatan. Di antaranya, kita selalu diingatkan untuk memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan ketika berada di luar rumah dalam aktivitas itu, kita diingatkan juga untuk menjaga jarak, menghindari kontak langsung, mengurangi kegiatan di luar rumah, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Dari suasana ini kita diingatkan untuk tetap rendah hati dan bila menjadi sumber inspirasi serta selalu bermanfaat bagi semua orang. Bacaan kita ini menyadarkan kita bahwa kewajiban kita yang kuat adalah mampu mendorong mereka atau menolong mereka yang lemah. Lemah tidak hanya dibatasi karena kekurangan materi saja, melainkan soal spiritualitas kerohanian atau iman. Kehadiran kita sebagai gereja yang hidup adalah membawa pengaruh yang besar, terutama hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kerukunan, seperti dikatakan dalam Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Hidup damai adalah spiritualitas kerukunan yang mencontohkan pada Kristus, karena Kristus adalah Raja Damai. Kristuslah yang mendamaikan kita dengan Allah sehingga kita memperoleh pengharapan hidup yang kekal. Yesus Kristus sendiri mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."
Kebaikan hati untuk menolong sesama adalah bagian terpenting dalam kehidupan orang beriman. Bahkan bukan hanya itu saja, tetapi juga merupakan satu persekutuan yang tidak dapat dipisahkan. Saudara-saudara, hal ini menyadarkan kita untuk hidup bersama supaya sama-sama kita hidup. Dalam hidup ini, ada banyak orang seperti emas, begitu berharga, menyilaukan, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Mereka sukses dalam karir, punya kedudukan yang terhormat, memiliki harta kekayaan, rupawan dalam paras, tapi sukar sekali untuk peduli terhadap sesama, apalagi bersedia memberi bantuan. Apa gunanya kesuksesan bila tidak membawa manfaat bagi orang lain? Ingat, jika keberadaan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, barulah diri kita benar-benar bernilai dan tidak menjadi sia-sia hidup yang Tuhan anugerahkan. Karena itu kita diingatkan melalui firman Tuhan. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, baik itu melalui perkataan maupun tindakan, agar keselamatan sorgawi dapat dinikmati bersama orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, sukacita. Dikatakan bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, pujilah Tuhan dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Sikap perilaku bersukacita, sikap ceria, orang yang suka tersenyum, ceria hidupnya, akan membuat hidup lebih menyenangkan dan tentunya akan membawa sukacita. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara, bayangkan ketika bertemu seseorang yang suka tersenyum, seseorang yang ramah. Ketika kita bertemu dengan orang seperti itu, kayaknya suasana hati kita pun ikut semangat. Tapi berbeda saat kita bertemu dengan orang yang suka mengeluh, cemberut, akan berdampak ke kita, energi kita rasanya ikut terkuras. Itulah sebabnya kehadiran orang yang ramah, suka tersenyum, ceria, biasanya selalu lebih ditunggu-tunggu, selalu dinantikan. Saudara-saudara, saat keadaan sedang baik, mudah rasanya menjadi orang yang tersenyum, ceria, ada sukacita. Namun bagaimana cara agar tetap ada sukacita, bahagia di tengah kesulitan sekalipun, apalagi saat-saat seperti ini? Di tengah situasi global yang masih dibayangi pandemi COVID-19 ini, jangan membuat kita kehilangan sukacita. Namun memang ada orang yang memiliki pembawaan yang selalu tersenyum, ceria, bersukacita, seakan tidak pernah ia bersedih. Namun saudara-saudara, sebenarnya keceriaan itu bisa dilatih, bisa ditumbuhkan. Sejatinya sukacita itu lahir dari hati, bukan bergantung pada situasi. Sukacita juga bukan semata-mata sifat bawaan orang tersebut, melainkan juga merupakan hasil dari keputusan pribadi kita. Menggantungkan sukacita pada sesuatu yang bersifat sementara akan menjadikan kita orang yang mudi. Misalnya, saat bisnis kita lancar, target tercapai, kesehatan kita prima, keluarga kita harmonis, kita bahagia. Namun, saat keadaan tidak sesuai dengan harapan kita, kita menjadi orang yang murung, mengeluh, dan pesimis. Beda halnya juga jika kita bergantung pada sesuatu yang kekal. Saudara-saudara, dikatakan namun demikian,
Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Lukas 10 ayat 20 mengatakan bagi kita, Yesus ingin alaskan bagi kita bahwa dialah sumber sukacita yang luar biasa, yang membuat kita juga tetap bisa mampu menghadapi hari-hari kehidupan ini dengan tetap ada sukacita di dalam diri kita. Yesus ingin alasan terbesar kita untuk bergembira, bersukacita adalah karena kita telah diselamatkannya. Kehidupan yang kekal yang Dia berikan bagi kita, itulah kebahagiaan kekal yang perlu senantiasa kita ingat. Dunia dengan segala kenikmatan sekaligus kejahatannya hanyalah sementara. Dalam 1 Petrus 1 ayat 24 dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Saudara-saudara, pergumulan dan dinamika hidup kerap menyita fokus kita, sehingga kadang-kadang kita lupa pada tujuan sebenarnya, tujuan surgawi. Karena itu, kita diajak untuk mengupayakan suasana hati kita baik setiap hari. Ada 3 tips, cara supaya suasana hati kita baik setiap hari. Pertama, kita diingatkan untuk selalu mengawali hari dengan ucapan syukur. Karena di dalam Alkitab selalu dikatakan bersyukurlah senantiasa di dalam Tuhan, bersukacita dan bersyukurlah. Awali hari dengan ucapan syukur. Awali hari dengan berterima kasih kepada Tuhan. Ketika kita bisa bangun di pagi hari, pagi adalah waktu yang krusial yang menentukan kualitas kita di hari itu. Kalau kita malas-malasan, atau ketika kita bangun pagi di pagi hari, kita marah-marah, maka besar kemungkinan sepanjang hari suasana hati kita akan tidak baik. Oleh sebab itu, putuskanlah untuk berbahagia setiap bangun pagi. Bersyukur, kita diingatkan untuk selalu bersyukur. Bersyukur adalah hal sekecil apapun. Bersyukur senantiasa dalam hal sekecil apapun. Bersyukur kita bisa bangun di pagi hari. Bersyukur kita bisa bangun dari tempat tidur, lalu kita bersaat teduh, atau biasa dibilang saat teduh. Lalu kita berdoa, kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang malam yang boleh kita lewati dalam tidur istirahat yang Tuhan berikan. Lalu selanjutnya kita menyiapkan segala sesuatu yang akan kita lakukan di sepanjang hari. Bahkan ketika kita bangun pagi, kita bersyukur. Kita boleh kembali berjumpa dengan keluarga kita boleh berngobrol, baik dengan orang tua, saudara, pasangan kita. Hal-hal ini mungkin bagi kita terdengar sepele, sederhana, tetapi sangat patut disyukuri. Bukankah ada banyak orang yang tidak berkesempatan bangun pagi? Bukankah ada banyak orang tidak berkesempatan beraktivitas? Misalnya mereka yang sedang sakit, mereka yang sakit. Saudara-saudara, kita diingatkan untuk bersyukur daripada mengeluh, memikirkan pekerjaan atau beban. Mari awali hari kita dengan rasa syukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan yang boleh kita nikmati setiap harinya. Hati yang bersyukur akan membuat segalanya terasa lebih mudah dan ringan. Seperti Amsal 15 ayat 15 berkata, hari orang berkesusahan buruk semuanya,
Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Yang kedua, cara untuk kita boleh memiliki suasana hati yang baik setiap hari, ciptakan keceriaan pribadi kita. Mulai hari kita dengan kegembiraan. Memulai hari dengan kegembiraan memang tidak selalu mudah. Selain kita mengajak diri untuk bersyukur, tadi yang pertama dikatakan, lakukanlah hal-hal yang membuat hidup kita lebih ceria, semangat. Seperti Yakobus 5 ayat 13 mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudara-saudara, daripada memulai hari dengan suasana hening, bukankah kita suka memiliki kebiasaan mendengarkan lagu-lagu rohani? Lagu-lagu rohani yang penuh sukacita, yang ceria. Kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari, baik di dapur, baik di mobil ketika kita dalam perjalanan ke tempat kerja, saat kita juga berada di kendaraan umum. Bukankah suasana akan lebih indah ketika kita mendengarkan melalui handphone kita, kalau kita dalam perjalanan, dengar lagu-lagu rohani. Bahkan juga sembari kita masak di dapur, dengarkan lagu-lagu rohani yang penuh sukacita. Dan kita bisa sambil bernyanyi. Pasti kalau itu kita lakukan, menghempaskan jauh-jauh semua kekhawatiran kita bersama dengan irama lagu rohani yang kita dengarkan. Karena itu kita diingatkan, mari kita jalani hidup ini, ciptakan keceriaan dalam hidup kita. Daripada handphone kita pakai dengan TikTok yang kita cari, rekam, lebih baik kita masukkan lagu-lagu yang asik dengan lirik yang optimis, yang menguatkan, yang bisa kita temukan di berbagai aplikasi di handphone yang kita miliki. Selain itu kita juga bisa berolahraga. Berolahraga juga membantu meningkatkan perasaan gembira, keceriaan. Saat berolahraga, otak kita melepaskan dopamin yang sering disebut hormon kebahagiaan. Dopamin, hormon kebahagiaan. Lakukan olahraga rutin. Karena dengan olahraga rutin akan meningkatkan kadar endorfin atau serotonin. Dan ini dapat menurunkan stres serta mengurangi rasa sakit dan depresi. Kita diingatkan luangkan waktu untuk olahraga. Bisa di pagi hari, bisa juga di sela-sela kesibukan rumah tangga atau sore hari selepas beraktivitas. Karena dengan hal-hal seperti ini, kita bisa menciptakan keceriaan diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdamai dengan diri sendiri. Saudara-saudara, ada kalanya kita mengalami hari yang berat dan melelahkan. Meski demikian, kita selalu dapat mengisi ulang energi spiritualitas kita. Dengan cara apa? Dengan cara datang kepada sumber hidup, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang akan melegahkan hati kita. Yesus Kristus akan memampukan kita berdamai dengan diri sendiri. Apapun yang sedang kita alami, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan berbagai di YouTube, di aplikasi-aplikasi yang disiapkan. Sudah sekarang banyak kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Tinggal mencari saja. Bahkan juga dengan mengikuti kegiatan ibadah seperti malam hari ini. Hanya orang yang berdamai dengan diri sendirilah yang bisa tetap bersuka cita. Hanya orang yang berdamai dengan diri sendirilah yang bisa tetap memancarkan keceriaan ke sekelilingnya. Ia sadar sepenuhnya bahwa tidak ada manusia yang sempurna termasuk dirinya. Kesalahan-kesalahan kecil tidak serta-merta merusak suasana hatinya.
Kejadian-kejadian yang mengecewakan juga dijadikan sebagai suatu yang harus dilewati. Karena dengan demikian kita diproses. Saudara-saudara, menjadi orang yang bersuka cita saat keadaan yang sedang baik itu biasa. Tetapi menjadi orang yang bersuka cita di tengah kondisi sulit itu baru luar biasa. Karena membutuhkan upaya ekstra. Hidup kita harus berpusat dengan ketepatan dalam Kristus dan Injilnya. Jika kita ingin menemukan sukacita dan kedamaian sejati dalam hidup kita, maka kita datang pada sumbernya, Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diingatkan, mari kita hadirkan sukacita dalam hidup ini, tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita boleh diberkati menjadi berkat dan menghadirkan sukacita dalam hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Semoga sukacita kita terpancar dimanapun kita berada. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita aminkan firman Tuhan dengan Kidung Keesaan 482b, bait 1 dan 2, sukacita hatiku, dan selanjutnya. Sukacita hatiku bermegah karena Allah, memuji namanya di tengah jemaatnya. Karena Allah berkenan kepada umatnya. Orang yang rendah hati sudah diselamatkannya. Nyanyikanlah baginya lagu baru bergema. Dia Raja yang kekal, Dia Halis semesta. Mari puji namanya dengan tari dan tembang, angkat mazmur baginya dalam lagu yang merdu. Karena Allah berkenan kepada umatnya. Orang yang rendah hati sudah diselamatkannya. Yang bertakwa marilah puji kejayaannya. Dengan suara dan lagu puji Dia semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di malam hari ini, ketika kami boleh melihat, merasakan, mengalami cinta kasih Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Dari pagi sampai malam hari ini, betapa bukti nyata penyertaan Tuhan luar biasa mengawali hidup kami. Dan di malam hari ini kami bersyukur kembali kami dipertemukan, diperjumpakan di tengah-tengah kebersamaan persekutuan kami, Jemaat GPIB Rene Jakarta. Terima kasih untuk persekutuan ini Tuhan, dan Engkau melawat kami melalui firman-Mu, mengingatkan kami untuk selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Dan sukacita itu akan menghadirkan suasana hati yang baik. Dan kami diingatkan juga untuk menjadi berkat dengan menghadirkan sukacita dimanapun Tuhan hadir tempatkan kami. Dan Tuhan, firman-Mu juga selalu mengingatkan kami untuk mengawali hari yang akan kami jalani dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Bersyukur senantiasa di dalam Tuhan. Dan kami diingatkan juga untuk menciptakan sukacita itu, keceriaan itu dalam diri kami.
dan akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami juga diingatkan untuk berdamai dengan diri kami, karena itu akan membawa dampak baik bagi orang di sekeliling kami dan bukan hanya bagi diri kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami untuk selalu bersuka cita di dalam Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan itu juga menggambarkan sebagai orang yang kuat dalam firman-Mu yang boleh disampaikan bagi kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap mereka yang sedang berjuang bergumul dengan penyakit mereka, baik yang dirawat di rumah sakit bahkan di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau hadir memberkati setiap upaya pengobatan yang dijalani, proses pemulihan yang boleh mereka hadirkan dan diberikan dalam kehidupan mereka. Berkati juga keluarga sebagai pendamping, merawat keluarga yang sedang terbaring dalam kelemahan tubuh. Tuhan, hanya kepadamu kami datang berseru. Tangan kasih kuasa kesembuhan-Mu Engkau hadirkan bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan sakit mereka. Kesembuhan yang daripadamu sungguh diharapkan, dirindukan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap keluarga yang sedang mengikuti ibadah di malam hari ini. Berkati setiap keluarga yang hadir pada saat ini. Engkau melawat kehidupan mereka. Engkau hadir dengan kasih dan kemurahan-Mu di tengah-tengah setiap keluarga. Bahkan dalam setiap pergumulan yang dihadapi, Tuhan memampukan setiap keluarga untuk dapat menghadapi setiap pergumulan yang dihadapi, baik di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kehidupan pribadi masing-masing keluarga. Tuhan, Engkau penolong yang setia. Engkau akan menolong setiap keluarga dalam pergumulan mereka. Engkau akan memberikan kemampuan kelegaan dalam mereka menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia Christmas Charity Concert dengan berbagai upaya usaha yang dilakukan, baik sesi dana juga sesi acara. Berkati semua panitia yang harus bekerja, yang terlibat dalam kegiatan Christmas Charity Concert, bahkan juga kegiatan Santa Claus is coming to home. Bahkan juga Tuhan berkati setiap pengisi acara, baik juga pengisi pujian, bahkan setiap mereka yang terlibat dalam kegiatan Christmas Charity Concert. Biarlah kegiatan ini boleh terlaksana untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang diharapkan sungguh boleh terwujud dengan segala baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap mereka yang boleh mengambil bagian di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah persekutuan pelayanan dan kesaksian di GPIB Jemaat Irene Jakarta. Berkati Pendeta Yuliana Parapat Lende, Pendeta Domisili, Diakan Penatua, pengurus pelayanan kategorial, komisi, bahkan juga pengurus yayasan, bahkan setiap mereka yang terlibat di tengah-tengah pelayan PAPT. Tuhan berkati semua mereka yang setia menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah persekutuan pelayanan kesaksian jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami yang jauh terpisah dari kami, karena tugas tanggung jawab satu lain hal kami berjauhan dengan mereka. Tuhan, persatukan kami dalam setiap doa, harapan yang kami sampaikan kepadamu Tuhan. Dan kiranya dalam waktu yang Tuhan tentukan, kami kembali dipertemukan, dikumpulkan. Terima kasih ya Tuhan, malah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan tetap hadir dalam kesetiaan Tuhan menjadi penjaga kami. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan seluruh pengharapan kerinduan kami hanya di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengikat pesan Alkitab 2 Korintus 9 ayat 8 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kewajiban. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Keesaan 382 bait pertama dan kedua. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanmu, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari berdiri untuk kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu kepada kami, sehingga dalam kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan kami. Kami tahu bahwa persembahan itu asalnya daripada-Mu Bapa. Untuk itu Engkau berkati persembahan ini Bapa, agar itu berguna untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat kami. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, dengarlah amanat pengutusan bagi kita. Jangan menyerah sewaktu kita merasa seakan semua sulit untuk kita jalani. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalaninya. Bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa melewati perjalanan hidup ini. Kita menjadi orang yang hebat, lebih dari pemenang. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita kembali dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di tengah-tengah kehidupan kita dari hari ke hari. Kita angkat pujian Kidung Keesaan 601 bait 1 dan 2. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Selama hidupku berpegang teguh kepada iman.
Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang kedamai jawaban Tuhan atas doaku. Kupegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluarga, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan, ibadah telah kita laksanakan dalam kemurahan kasih setia Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam.